teman-teman, mangga terima kasih buat para narasumber yang sudah meluangkan waktunya. Saya serahkan untuk inti kajian kita kepada Bapak Nabil dan Ibu Fitmay. Bapak Nabil dan Ibu Fitmay, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC yang sudah memperkenankan kami untuk memimpin acara ini. Mungkin acara ini seperti sharing aja, seperti halnya talk show. Jadi santai aja ya. Di sini bebas berbagi, bercerita, belajar, dan bersilaturahmi. Kajian kelima ini dikemas dengan konsep yang berbeda dari kajian sebelumnya. Setiap orang punya cerita yang bisa dibagi. Masa lalu sudah dilewati. Masa depan adalah hal yang selalu dinanti. Karena setiap kisah pasti memiliki arti. Semoga cerita ini bisa menginspirasi. Mari kita berbagi dan bersilaturahmi. Merupakan suatu kebahagiaan kedatangan dua couple trainer ini. Dua couple trainer ini, Masya Allah, semangatnya, istiqomahnya, perjuangannya, kami hanya bisa bertemu ketika kemarin gladi resik ya, teteh ya, tapi terasa sekali bagaimana ketika membangun usaha dari awal sampai bisa ke titik ini. Dan sebelumnya saya haturkan jazakumullah khairan katsiro atas kedatangannya. Tidak berlama-lama lagi, untuk sesi talk show ini saya serahkan terlebih dahulu kepada saudara saya, Kang Nabil, untuk menyampaikan CV dari kedua couple trainer ini. Mari kita saksikan. Baik, terima kasih Ibu Mei. Halo, assalamualaikum Teh Tami, assalamualaikum Kang Riki, assalamualaikum Teh Lutfa dan Kang Wahyu ya. Waalaikumsalam. Ya, ini saya izin membacakan CV ini dari masing-masing ya. Yang pertama itu ada Farida Utami bersama Kang Riki. Farida Utami tanggal lahirnya tidak dipublikasikan, mohon maaf ya. Jadi bagi teman-teman yang mau ngasih surprise silahkan japri langsung. Nggak bisa ngisi kemarin. Oke. Oke, alamatnya di Gria Cempaka Arum. Kemudian nomor handphonenya bisa ditanyakan langsung. Kemudian emailnya tami@faridautami@gmail.com. Statusnya menikah ya teman-teman. Kemudian pendidikan S1 adalah Farmasi UIN Jakarta. Pendidikan S2 profesi apoteker Unpad. Kemudian kita lanjut ke Kang Riki. Nama Riki Aditya Nugraha, benar ya? Oke, tanggal lahirnya juga silahkan japri kalau mau ngasih surprise. Alamatnya sama ya, satu rumah mereka. Email di gryvendor@gmail.com. Ya, statusnya menikah. Pendidikan S1 D3 Keuangan Perbankan Politeknik Bandung. Kemudian ada kita narasharing berikutnya yaitu Teh Lutfah dan Kang Wahyu. Teh Lutfah, nama lengkap Lutfah Nur Faizah Darajat, tanggal lahir 9/12/1988. Alamat di Gang Suweg, RT 1, Kertopaten Glondong, Wiro Kerten, Banguntapan, Bantul. Nomor HP-nya silakan japri, kemudian emailnya yluth@gmail.com. Ya, statusnya menikah, kemudian moto hidup berusaha menjadi pendidikan S1 Kang Wahyu Karawan, abu.wahyu@gmail.com. Statusnya menikah, hobi jalan-jalan, moto hidup adalah perjalanan, surga adalah tujuan, Masya Allah. Keren ya. Kemudian pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat. Kembali kepada Teh Mei.
Mangga Teh Mei. Oke, siap. Siap, Kang. Nah, untuk sesi kajian kali ini, seperti yang saya sebutkan tadi, jadi sesi talk show. Jadi di sini kita santai aja, ngobrol, saling saling sapa, saling bertanya. Nanti kalau misalkan saya ajukan untuk audiens untuk bertanya, berarti nanti saya akan tunjuk ya Kang ya, begitu ya. Ya betul. Ngobrolnya santai tapi sayanya nggak santai. Ya betul. Iya, saya sapa dulu ya. Assalamualaikum, Teteh, Akang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Terdengar merdu. Ya. Mungkin hal yang saya ingin tanyakan yang pertama kali itu yang sangat penasaran, kisah awal mengawali dari bisnis ini, kisah awalnya seperti apa sih? Terus saya tuh suka bertanya-tanya, kenapa harus memilih bisnis? Mungkin bisa dijawab oleh Teh Tami duluan sama Kang Riki. Mangga Kang, mangga Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sharing, tapi bukan berarti kami ini yang terbaik pasti kayaknya selain Tami sama keluarga Lutfa nih pasti di sini banyak nih yang wirausaha juga nih yang mungkin lebih lebih hebat lah ya gitu. Terus yang kedua yang mau disampaikan di sini, kalau nggak tahu kalau Lutfa ya, tetapi kalau yang terjadi di kami ini hampir semua ini usaha ini gitu yang banyak menjalani suami, sementara saya itu lebih banyak di rumah sebagai ibu rumah tangga. Maka dari itu mangga silahkan diceritakan dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa hadir di tengah-tengah keluarga YM Grid ya. Ya betul Kang. Pertanyaan Teh Mei tadi, bagaimana mengawalinya? Sebenarnya dulu saya mantan karyawan juga, jadi pernah bekerja di salah satu software house di Kota Bandung. Pas saya kuliah, alhamdulillah langsung dapat kerja. Waktu itu saya sempat pesimis karena nilai saya nggak bagus waktu kuliah. Dan kalau linear saya harusnya masuk ke dunia perbankan. Karena kan kuliahnya keuangan perbankan, cuma saya dapat kerjanya di software house. Nah, selama saya bekerja di situ, saya melihat satu peluang sebetulnya, karena di software house itu saya menjual alat pemeriksa ujian, jadi scanner ujian. Kalau teman-teman dulu mungkin suka ngisi LJK yang pakai pensil 2B itu, nah itu teman-teman memang betul itu kalau misalkan bukan pensil 2B, itu nggak akan kebaca sama software. Nah, waktu saya kerja di situ, ada peluang untuk pengadaan cetakan LJK-nya. Jadi saya ngejual software-nya ke sekolah, ternyata sekolah, Pak Riki bisa nggak nyetakin sekalian? Nah, saya pada waktu itu bisa Bu. Nah, gitu. Jadi saya bisain aja dulu, baru habis itu kelabakan di mana ya cari cetakan. Akhirnya kalau di Bandung kan pusatnya di Pagarsih. Saya datang ke Pagarsih, mulai memperdalam cetakan. Nah, dari situlah ada bisnis sampingan ketika saya masih bekerja. Dan itu berlanjut terus selama saya bekerja sampai saya resign gitu. Nah, jadi awal mula bisnisnya tuh ya memang idenya dari awal bisnis, idenya pada saat saya masih bekerja ada bisnis sampingan gitu. Nah, kemudian setelah bisnis sampingan itu jalan, setelah resign, kemudian saya kan menikah nih sama Tami nih. Menikah sama Tami tahun 2013, kemudian tiba-tiba kepikiran aja gitu, kita bisnis apa lagi ya, karena waktu itu cetakan
periodik ya, jadi nggak tiap bulan ada gitu. Akhirnya karena saya waktu itu sering aktif di forum blogging ya, forum tempat bikin website, nama forumnya dulu AdSense ID. Nah di situ saya menemukan peluang juga, ada salah satu forum, subforum itu yang khusus menjual produknya, jadi bukan jasa pembuatan websitenya, tapi dia lebih spesifik ke jualan produknya gitu. Nah, di situ saya menemukan jualan mainan, ada bisa dibilang supplier. Nah dia jualan mainan. Saya lihat peluang dari situ karena waktu itu baru menikah gitu ya, ada kebutuhan, kayaknya bakalan ada kebutuhan mainan juga di rumah gitu. Nah saya iseng coba jadi resellernya. Habis itu ngobrol sama istri, ternyata istri setuju pada prinsipnya. Cuma kalau bisa itu kita jual mainannya jangan mainan yang biasa-biasa aja, tapi ada value-nya gitu. Nah, dari situ saya perdalam lagi, oh ternyata di industri mainan itu ada turunannya. Salah satunya itu ada di industri mainan kayu. Nah, mainan kayu, jadi ada ceruk pasar di dalam industri mainan. Nah, saya pelajari dari situ, terus ternyata pangsa pasarnya masih bagus, dan pemainnya waktu saat itu tahun 2013 belum banyak. Makanya saya memperdalam bisnis mainan kayu di tahun 2013. Awalnya cuma jadi reseller aja gitu. Itu aja sih cerita singkatnya Teh Mei. Iya, siap. Berarti kuncinya yang pertama nekat ya, nekat. Yang kedua melihat peluang. Yang ketiga akangnya gigih. Semangat juang. Semangat juang. Istiqomah. Sama yakin, bener. Kalau misalkan akang nggak yakin kan, akang nggak bakalan sampai saat ini kan, nggak bakalan sampai melaju sampai saat ini. Nah, sekarang dengan pertanyaan yang sama, saya tujukan untuk Teh Lutfah dengan Awahyu. Saya sapa dulu. Assalamualaikum, Teteh Akang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan sama seperti Kang Riki dengan Teh Tami, kisah awal memulai bisnis ini dulunya itu seperti apa, terus kenapa harus memilih bisnis? Enggak. Enggak, Kak. Ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bisnis sebenarnya bareng-bareng, cuman yang ngawalin kan suami, jadi biar suami aja yang cerita. Bismillah, berkaitan sama mengawali bisnis, sebenarnya bisnis itu diawali kalau bisa dibilang jurus kepepet kali ya. Karena waktu kita sebelum nikah itu sempat kerja, cuman pas nikah resign karena berbagai macam alasan. Yang di awal-awal itu sempat kerja di perusahaan A, sempat di Paros waktu itu sebulan, sempat di Mega Syariah beberapa bulan lah gitu. Cuman ya banyak hal lah gitu yang jadi ganjalan waktu kerja. Akhirnya menikah. Udah nikah, nggak punya kerjaan, uang di tangan tinggal sedikit, lama-lama habis. Akhirnya berpikir tuh kan, akhirnya kepikiran apa, usaha. Waktu itu karena waktu terakhir itu saya kerja di bank itu kan jadi marketing. Waktu jadi marketing itu gini, pikiran saya itu, saya di sini kerja keras, belajar macam-macam, ngerayu orang buat dapat produk dari perusahaan orang. Kenapa nggak mikir kalau ini ngerayu orang buat beli itu bukan beli produk orang, tapi produk kita sendiri gitu. Nah dari situlah mulai terasah gitu. Awalnya cuman semacam bisikan hati gitu kali ya. Lama-lama ketika udah butuh, ya udah kita coba aja, jalan aja dulu gitu. Ya, di awal itu sih kepepet ya, satu kepepet.
Terus yang kedua, apa ya? Jadi awal kita ke Cianjur itu ada ajakan bisnis ya. Ajakan berpartner bisnis. Ada ajakan buat berpartner bisnis jadi investor lah gampangannya. Ada yang mau investasi di kita udah punya usaha, punya perencanaannya, akhirnya kita putuskan untuk datang ke Cianjur. Qadarullah ternyata waktu di Cianjur nggak jalan sebagaimana mestinya dan kita udah di sini nggak bisa balik lagi karena waktu itu kita sempat tinggal di Jogja itu punya usaha juga, usaha olah data waktu itu, olah data buat anak-anak Poltekkes. Karena udah di Cianjur dan itu tadi stok uang itu kan terus berputar, hingga akhirnya nggak bisa balik lagi ke Jogja gitu kan. Mau nggak mau kita harus di sini. Akhirnya itu jualan, berpikir gimana caranya kita bisa menghasilkan uang. Yang paling pendek waktu itu kita pikirkan ya udah jualan gitu. Jualan. Akhirnya waktu itu kita mulai sekitar 200.000 lah kita ada uang itu dikasih sama orang tua. Jualan baju waktu itu, beli dapat 3 ya. Beli dapat 3. Awal-awal sih muternya di kalangan saudara dulu sampai kita beri beberapa bisnis itu sempat kita tawarin. Kepanjangan nggak ya? Enggak, Kang. Ini seru, Kang. Enggak. Oke. Lanjut Mas. Lanjut santai Kak. Bebaskan. Oke, siap. Takut kepanjangan. Enggak. Seru kok ini kita. Jadi awal-awal kita udah jualan itu kan awalnya yang bantu keluarga lah gitu. Ibaratnya barang itu berputar di antara keluarga dulu. Setelah kita bisa beli lebih banyak dari yang pertama gitu, saya coba muter masuk ke kantor-kantor lah kita tawarin waktu itu produknya cuman baju koko aja ini ya. Kita jualan baju koko aja, kita ambil dari Pasar Baru. Ternyata waktu kita saya nawarin ke kantor-kantor itu ditawarnya setengah harga lebih. Yang intinya itu di bawah harga modal gitu. Akhirnya di situ kan shock juga ya. Jualan pengennya untung kok ditawar. Nah dari situ kita berpikir waktu itu belum kayak sekarang yang jual beli online itu kan rame gitu ya. Cuman saya sendiri ngerasa nggak punya kemampuan buat ngerayu orang, apalagi kalau udah ditawar kayak gitu kan jadi beda gitu ya. Akhirnya kita putusin ya udahlah kita coba online waktu itu. Karena sempat juga ikut seminar beberapa kali di KPMI itu Komunitas Pengusaha Muslim ya, di situ ada sedikit bahas jual beli online itu. Akhirnya kita mulai pemasaran online itu lewat blog, lewat Facebook ya. Ini masih panjang cuman gimana? Dari situ jalanlah usaha gitu. Itu yang pertama, pertanyaan apa tadi? Ya udah. Gimana awal usaha gitu ya? Terus udah itu ya. Siap. Gitu awalnya. Bener Kang, berarti awalnya the power of kepepet tapi positif ya Kang ya. Terus saya tuh pernah baca kutipan dari Bob Sadino, beliau mengatakan seperti ini. Jangan berprinsip harus ada uang untuk memulai usaha. Coba dibalik. Harus ada usaha untuk menghasilkan uang. Nah, gitu. Untuk sesi selanjutnya, sesi untuk audiens bisa bertanya kepada narasering kali ini. Saya perkenankan untuk 3 penanya pertama. Untuk sesi yang pertama ya. Jadi nanti ada sesi kedua, ketiga, keempat. Nanti bisa disusul. Jadi saya buka untuk sesi yang pertama yaitu 3 penanya pertama. Coba Kang Abing, siapa yang pertama nanya? Ada Widya. Mangga, ya, ada Widya. Teh Widya. Ya, langsung di on-kan mic-nya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya nih kepada Lutfi Lutfah dan Lutfi Tami. Gimana kabarnya sebelumnya?
Baik. Pertanyaannya itu, Widya? Oh, belum. Oke. Lanjut. Wah, kamu kangen dulu. Pertanyaannya mengenai usaha ya. Dulu sebelum menikah pernah usaha juga gitu ya. Waktu zaman jadi guru honorer kan pasti punya usaha sampingan ya, untuk menambah-nambah dari honor gitu. Nah, tapi kendalanya adalah di pengelolaan keuangan. Jadi ketika kita ya kerja juga, terus punya usaha juga, kadang uang itu jadinya masuk ke dapur gitu ya. Uang yang kita gunakan untuk misalnya membeli barang, nyetok barang, uang yang hasil jual belinya itu jadinya masuk ke dapur, dan akhirnya modalnya habis, kecampur resiko gitu ya. Jadi akhirnya usahanya nggak jalan gitu. Dulu kan pernah sempat jadi reseller mukena gitu. Nah, suami juga sama, dulu pernah punya usaha juga ketika jadi guru honorer, punya fotokopian sama servis komputer. Walhasil karena ya kecampur gitu keuangannya, akhirnya ya nggak bisa jalan lagi gitu usahanya. Nah, tips mengelola keuangan nih untuk usaha biar nggak bercampur baur dengan dapur itu gimana yang simpelnya gitu. Gitu ya. Halus pisan kalau mama kalau udah nanya nggak berebet. Siap. Kita tampung dulu mungkin ya. Untuk penanya kedua, Kang Abi. Bu Nia, silakan Bu Nia. Oke, Assalamualaikum. Kami Lutfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mi. Langsung aja ya. Bagaimana sih awalnya nge-branding sampai bisa kayak seperti sekarang? Udah gitu aja. Pertanyaan untuk siapa nih? Sorry. Untuk dua-duanya. Oke. Untuk keduanya, baik. Ibu Eva Latifah, Bapak Eva Latifah, mangga. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kang Riki ini saya punya pengalaman selama pandemi. Saya alhamdulillah jualan laris. Dari mulai TV yang ada di rumah dan lain-lain habis dijualan selama pandemi Masa iya? Pada intinya Bohong ah. saya itu kan kerja. Seperti tadi Kang Riki awalnya kerja, saya mulai ngerintis usaha, ternyata bentrok sama kerjaan. Apa bagusnya resign kayak Kang Riki? Soalnya setiap saya mulai usaha, kebentur kerjaan, jadi akhirnya nggak fokus dan lain sebagainya. Apakah harus resign? Apakah bisa sambil nyambi kerja sambil usaha? Caranya seperti apa? Terima kasih. Atur nuhun. Untuk sesi pertama 3 penanya dulu ya, nanti ada sesi selanjutnya. Dari Teh Widya, tentang pengelolaan keuangan, bagaimana mengatur keuangan supaya tidak tercampur dengan keuangan keluarga. Bisa dijawab. Lupa di payun. Ya. Udah turun pertanyaannya. Kalau keuangan sih sebenarnya kalau simpelnya ya kalau kita semua pengeluaran itu ditulis, semua pemasukan itu ditulis. Jadi semua pengeluaran ditulis, pemasukan ditulis, nanti kan kelihatan penghasilan berapa sih bersihnya. Simpelnya sih kayak gitu kan. Nah yang kita pakai buat sehari-hari itu yang bersihnya. Kalau ada sisanya bagus buat ditabung. Banyak atau sedikit ya itu yang harus dipakai gitu. Kalau sedikit ya berarti nggak jajan. Kalau banyak ya berarti ada keluangan uang bisa beli buat yang lain-lain. Jadi intinya sih ya gitu dipisah pemasukan pengeluaran dicatat. Terus tiap bulan itu closing berapa sih penghasilan bersihnya gitu. Terus kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu pasti modal kepake. Kalau nggak dicatat semua perlu dicatat yang itu paling sih kayak gitu. Siap. Dilanjut ke Teh Tami sama Ariki untuk penanya dari Teh Widya. Masalah ini ya keuangan ya. Di awal-awal memang sama saya juga dulu masih kecampur Teh siapa ya? Teh Widya ya. Sama Teh di awal-awal juga saya masih kecampur. Karena memang
Ya segitu-segitu. Makin kesini saya makin tahu gitu. Ada ayat Al-Quran yang bilang, kerjakan apa yang kamu ketahui dan maka aku akan tunjukkan apa yang kamu tidak ketahui gitu. Jadi di awal-awal ini nyambung kayaknya sama pertanyaan Akang yang terakhir tadi. Jadi kalau saya dulu ada unsur nekat sih sebetulnya Kang. Karena saya sudah sampai di titik di mana oh ini nggak bisa nih, kayaknya kalau misalkan saya lebih fokus usaha ini akan bisa lebih berkembang gitu. Ketika ada pemikiran seperti itu, Bismillah, desain aja gitu. Kalau saya Kang dulu. Nah kalau masalah keuangan, kebetulan kan sekarang tuh kita ada 2 usaha yang kita geluti. Yang pertama di industri mainan, yang kedua di industri fashion sama kayak Teh Lutfah tadi. Cuma kalau Teh Lutfah kelihatannya di segmen dewasa ya. Kalau saya bermain masih di niche anak-anak. Nah, kalau di anak-anak masa pandemi ini alhamdulillah tidak terlalu kerasa Kang. Jadi penjualan memang ada perubahan tapi tidak terlalu signifikan gitu. Karena mungkin emak-emak sama bapak-bapak di rumah lebih rela anaknya pakai baju baru daripada ibu atau bapaknya yang pakai baju baru gitu. Mungkin Betul. Keuangan. Oh, terus gini yang mau nambahin. Jadi ini kan 2 usaha ya. Yang satu mainan, yang satu baju. Jadi kalau baju mungkin sudah apa ya, semi bisnis. Kemudian beliau nggak sendiri, ada teman. Jadi Sirkah gitu. ada ya, jadi namanya akadnya sirkah ya. Jadi itu semua tercatat. Jadi nggak bisa pakai sendiri lah. Nah, lain halnya kalau mainan itu dari awal ya memang kita beli mainan, terus kita jual lagi, ada untung. Nah, sisanya dibagi-bagi, tetap kepake sama sehari-hari, tetapi tetap terukur gitu. Itu aja sih. Ya kayaknya Widya gini, maksudnya ya kalau kita misalnya untung cuma 10.000 ya nggak mungkin juga 10.000-nya kita pakai makan semua kan gitu. Kalau kita memang mau ya jadi apa ya emang niat dari hati untuk mengembangkan usahanya tuh ada gitu. Jadi kalau memang cuma 10.000 untungnya ya wayahna 5.000 itu untuk makan, 5.000 untuk mengembangkan lagi usahanya atau buat beli barang, istilahnya beli barang baru lagi gitu, untuk jadi modal lagi gitulah gitu, diputerin istilahnya gitu. Jadi kalau kita sebetulnya di yang mainan sampai sekarang juga kalau misalkan ada audit tuh ya masih acak-acakan karena masih fase jualan gitu. Karena masih karena sendirian kalau di situ. Kalau di Bilik Mas sama Cute Kid itu saya ada teman, jadi joinan sama teman. Kemudian bukan cuma dari kita modalnya, tapi ada beberapa teman juga yang invest di kita. Makanya ketika ada bisnis yang udah seperti itu, oh ini udah nggak bisa nih pakai rekening yang sama dengan yang saya pakai di mainan. Jadi saya split itu rekeningnya, walaupun atas nama saya sendiri, tapi yang satu untuk mainan, yang satu untuk baju gitu. Jadi kalau yang di baju atau di baju mah saya terima gaji aja setiap bulan gitu Teh. Dan keuangannya juga ada yang ngurusin. Itu sih dari saya. Yap. Saya bisa nangkep, tapi apakah Teh Widya cukup puas? Mudah-mudahan tidak puas ya, supaya nanti bisa mengontak dari kedua couple planner ini. Betul sekali Kang Teteh. Jadi memang kuncinya yaitu ada betul-betul real penulisan keuangan. Jadi jangan sampai usahanya kayak saya, beli 10 bonus 2, jadi 2-nya yang batinnya dikasih ke anak. Jadinya nggak kekontrol gitu, yang mana batik, yang mana modal. Untuk yang selanjutnya, untuk dari pertanyaan dari Teh Nia tentang branding Kang, gimana caranya nge-branding? Enggak. Satu lagi saya lupa ya, tadi masalah branding. Nah, sebenarnya sampai sekarang juga saya masih belum terlalu paham apa itu sebenarnya branding. Dulu sempat ikutan seminarnya Pak Subiakto, pakar branding. Cuma pemikiran saya nggak sampai juga ke pemikiran beliau gitu. Menurut versi saya branding itu ya
merek gitu. Merek terus foto. Jadi gimana awalnya dulu saya jadi reseller produk orang teh. Nah, produk orang itu kan udah dibungkus rapi gitu ya, udah siap jual. Nah, cuma dari situ saya kepikiran karena saya udah punya merek usaha Seven Crayon, udahlah nggak apa-apa produk orang kita bongkar kemasannya, kita foto ulang, terus kasih watermark Seven Crayon. Jadi istilahnya itu adalah produknya Seven Crayon, kelihatannya seperti itu gitu. Produk jualan Seven Crayon. Nah, setelah itu foto-foto yang kita tampilkan di kanal-kanal penjualan, yang pertama itu harus bagus ya Teh, karena di jualan online itu senjata utamanya foto sama caption gitu. Itu harus bagus, ketika itu bagus akan tercipta prestis tersendiri gitu di benak konsumen itu. Ketika fotonya bagus, oh ini mainannya bagus kayaknya gitu, detailnya kelihatan di foto, kemudian keterangannya juga lengkap gitu. Nah dari situ berkembang terus produk-produknya dengan standar foto yang seperti itu, bahkan lebih meningkat misalkan dengan adanya video. Nah dari situ berkembang, akhirnya yang namanya online, orang juga istilahnya kalau kata orang Sunda ngambek dengan produk kita. Nah dari situlah berkembang sih. Ya terus dari situ kebetulan Koda Bismillah itu kita diliput juga sama beberapa media tuh, media TV waktu itu ada di Net TV, kemudian ada di Trans 7 di acaranya si Unyil tuh. Nah dari situ juga waktu diliput TV itu kan waktu itu yang jadi CS-nya masih saya tuh. Itu handphone sampai ngehang tuh, terima WhatsApp. Sejak itulah alhamdulillah jadi rada dikenal orang gitu. Itu sih kurang lebihnya Teh. Bisa lanjut ke Teh Lutfah sama Wahyu ya tentang branding Kang, sama gimana caranya supaya fokus, apakah harus resign dari pekerjaan? Enggak Kang? Berkaitan sama branding, kalau tadi meneruskan katanya Mas Vicky ya, kalau katanya Pak Bi itu kan katanya branding itu brand itu ada dua, ada nama, ada makna. Misalnya kita kalau ambil contoh rumah belanja Muslim, yang mau kita bangun di rumah belanja Muslim itu waktu itu, gitu. Rumah belanja Muslim itu nyaman berbusana syar'i gitu. Nah, gimana caranya kita terapkan nama ini, nama dan makna ini, nyaman ini ke produk kita. Nah, di situ berarti kan kita berkaitan sama segala hal. Pertama dari segi produk itu ya emang harus benar-benar nyaman gitu dipakainya. Kemudian dari segi pelayanan harus nyaman. Semuanya berkaitan sama itu gitu. Kita juga ulang-ulang dipakai hashtagnya yang nyaman berguna syar'i gitu. Pakai ya kita tanemin pokoknya apa yang kita bisa masukin di situ kita masukin gitu. Gitu. Kalau di ayam bakar sendiri kita brand kita namanya kan Lazis. Jadi harapannya orang kalau lihat ayam bakar Lazis itu ya ayam bakarnya enak gitu. Jadi nama dan maknanya ya enak gitu. Dan ternyata ada beberapa testimoni yang menyatakan ayam bakarnya empuk dan nyerap bumbu. Nah, itu kita pakai jadi tagline yang kita angkat di di pemasaran kita. Mungkin kayak gitu kurang lebih ya kalau berbicara brand secara ringkas gitu. Mungkin kalau lebih panjang lagi mungkin bisa panjang lagi, cuman secara praktek mungkin agak sulit gitu ya. Kayak gitu mungkin ya kurang lebih. Kapan harus resign? Untuk fokus kerja, untuk fokus usaha ya gitu ya? Ison dan Anggi. Kang Ison. Kang Ison. Kalau dulu saya kenapa saya memutuskan resign, yang pertama ada ajakan dari teman kan, udahlah kita buka bisnis di luar aja gitu. Karena waktu itu kan saya masih kerja, tapi udah ada bisnis sampingan. Nah, penghasilan dari bisnis sampingan itu kurang lebih sama Kang gajinya dengan waktu itu saya kerja gitu, gaji dari kantor waktu itu. Jadi ya mau di kantor mau bisnis juga kayaknya sama gitu. Bedanya kalau misalkan kita keluar resign bisnis, kayaknya bakalan dapat
gaji yang lebih besar karena kita fokus di situ gitu. Jadi ada titik di mana saya ngerasa udah saatnya saya fokus di bisnis gitu, Kang. Kalau misalkan Akang udah ngerasa yakin, ya bismillah aja, Kang. Tapi jangan salahkan saya kalau nanti gitu Aison, jadi nekat cenah nomor hiji mah ya. Atos cekap sakitu. Alhamdulillah cekap tinggal modal nekatna meureun. Modal Hese nekat. son, modal nekat hese. Selanjutnya tadi Teteh Akang yang saya pertanyakan yaitu bagaimana caranya menyelaraskan ide antara dua kepala yang berbeda. Atau mungkin untuk di pasangan ini lebih gampang mungkin apakah karena idenya sama atau ada hambatan. Mangga di Tiasa di Waler. Kalau menjelaskan ide ya namanya usaha di awal-awal ya pasti ada aja selisih pendapat ya. Enggak sevisi misi awalnya ya. Awalnya nggak sevisi. Cuman kuncinya kalau kita sama istri sendiri kan lebih enak gitu ngomongnya ya. Intinya semua itu harus dibicarakan gitu. Kalau kita ini ya, kalau kita itu misalnya saya punya ide sendiri pribadi, Lutfah punya ide yang lain gitu. Mana yang mau dipakai idenya itu? Ya kita diskusi gitu ya, alasan masing-masing. Mana alasan yang paling logis gitu? Yang paling logis itu yang kita jalanin gitu. Kayak gitu kali ya, nambahin ya? Ya, udah. Kayak gitu. Jadi intinya musyawarah lah gitu. Musyawarah sampai sepakat. Jadi kalau sepakat, jadi harus sepakat di awal. Kesananya enak gitu. Kalau udah musyawarah sepakat, udah enak jalanin usahanya. So, biar gak ada konflik. Gitu. Ya. Paling gitu. Mohon mangga. Di Lajang Apa ya, waktu itu kan ada ide jualan mainan. Saya ingat banget kita tuh kayak kan saya baru ya di Bandung, terus kita jalan ke PVJ, di PVJ. Nah saat itu udah beli mainan juga beliau dari supplier. Terus iseng kita beli ke PVJ. Di situ ada toko mainan anak namanya Kinder House gitu kalau nggak salah, mungkin sekarang masih ada ya. Nah di situ beli mainan kalau kita sebut Lego-Legoan itu tahu ya, tapi mereknya tuh merek Cina, Sluban atau apa gitu. Nah di situ tuh beneran beliau suami tuh beli berapa pieces ya, 5 pieces, udah gitu kita jual lagi. Jadi udah tahu lah ya harganya berapa, itu udah dijual di PVJ kan mahal, udah gitu tambah kita jual lagi tambah mahal juga. Terus saya mikir wah kayaknya gimana ya, kayak kurang gimana gitu. Nah makanya dari situ saya agak usul lain gitu, gimana kalau mainannya tuh nggak mainan-mainan kayak gini gitu, tapi mainan yang ada nilai lain. Makanya kita kepikiran ke mainan kayu itu waktu itu, mainan kayu. Dan selain itu juga coba kita lihat ke TK deh, hampir semua anak ini saat ini mengawali dari TK, dan di TK itu kita menemukan mainan kayu atau yang disebut juga alat peraga edukatif. Jadi mau sampai semodern apa nanti ke depannya, kita tetap pakai itu dari awal gitu untuk stimulasi anak, motorik halus, motorik kasar, apalah itu pokoknya semua kita awali dari situ. Jadi kita merasa itu kebutuhan yang sangat penting. Jadi waktu itu jadi tetap semangat jualan itu gitu, dan tentunya sepakat juga waktu itu. Ada lagi nggak? Ada yang kurang jelas? Ada yang mau nambahin? Iya, itu sih kurang lebihnya. Cuma kalau misalkan memang menurut kita itu baik gitu, kita walaupun kita di rumah tapi kita berpandangan objektif aja. Kalau misalkan itu baik untuk usaha kita ke depannya, masukan dari istri saya terima. Tapi kalau misalkan memang kayaknya
kurang cocok gitu. Kadang ada juga yang beda pendapat gitu. Alhamdulillahnya lulusan DA kan kayaknya solehah nih. Jadi pada nurut sama suami, alhamdulillah gitu. Itu Alhamdulillah, Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya, saya lempar lagi ya ke sesi penanya audiens, biar lebih interaktif. Diperuntukkan untuk yang pertama, saya tujukan kepada, jadi ada 3 penanya yang sudah saya pilih. Yang pertama, Kang Bambang, yang kedua, Teh Esti, yang kedua, Teh Tia. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus nih temanya nih, menarik nih. Ada Kak Riki Tami dan Wahyu Lutfah. Kalau Tami kayaknya pernah lihat ya di Tami yang dari DA kan ya? Iya. Iya. Ini Lutfah kayaknya yang itu yang di DA ya? Kayaknya Wahyu itu pernah kelihatan soalnya. Pertanyaan saya, kita kan berbisnis ini kan pasti banyak sekali godaan. Ya, godaan yang paling utama adalah pinjaman dari bank gitu kan, atau pinjaman kredit usaha rakyat dari First Media lah, dari mana lah, banyak sekali godaan untuk bisa dapat funding seperti itu. Nah, yang mau saya tanyakan ke Mas Riki dan Mas Wahyu, Tami dan Lutfah, apakah sudah belajar fikih muamalah nih sebelum kita berbisnis? Soalnya kalau kita nggak belajar fikih muamalah, bisa dibilang mudah sekali kita untuk ya berbuat sesuatu atau memakan sesuatu yang bisa dibilang haram atau subhat. Itu aja sih core-nya, yang penting kalau udah ya alhamdulillah. Saya sih dengarnya ngomong kata syirkah, mudah-mudahan udah. Tapi kalau belum ya mari kita belajar fikih muamalah terlebih dahulu, karena kata Umar bin Khattab, jangan berdagang di pasar ini orang yang nggak paham fikih muamalah. Yang ada dia bisa terjerat dalam harta haram seperti itu. Itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, baru udah belajar belum? Oh, udah belajar belum tentang fikih muamalah ya dari Mas tadi siapa? Bambang. Mas Bambang. Sedang dan tadi saya sempat bilang juga kan, saya dapat omongan dari mentor saya. Istilah mentor saya tuh guru saya lah. Saya kan rada aktif di komunitas beberapa tahun ke belakang gitu. Termasuk dengan Teh Mita juga sempat ketemu waktu ada kegiatan komunitas tuh. Nah, salah satu mentor saya tuh bilang, lakukan apa yang kamu ketahui, maka Allah akan tunjukkan apa yang tidak kamu ketahui. Jadi saat ini sekarang saya masih melakukan apa yang saya ketahui itu. Kalau misalkan sudah belajar fikih muamalah belum. Barusan hari ini saya baru submit tuh mau ikutan acaranya Ustadz Erwandi Tarmizi 29, betul. Ya. Di LBS Urunan Dana, barangkali tahu ya. Iya, tahu. Erwandi Tarmizi tahu, ada bukunya. Ya gitu. Jadi saya baru mau belajar kan. Kalau misalkan ditanya tentang fikih muamalah, kalau misalkan yang terlalu dalam saya belum begitu paham. Tapi ketika saya menjalankan syirkah dengan teman, ada beberapa teman dan investor, itu saya nggak semata-mata sok siapa yang mau invest di saya bagi hasilnya gini. Enggak. Saya juga ada petunjuk istilahnya dari guru-guru dan mentor-mentor saya kan gitu. Kemudian tadi apa tuh? Satu lagi tuh. Tadi apa? Kredit. Oh, kredit. Nah, kredit. Alhamdulillah dari awal sampai sekarang untuk usaha saya belum pernah mengambil uang modal dari bank gitu kan. Karena pada prinsipnya di usaha saya juga saya jualan dulu dengan modal yang ada, dengan tabungan sendiri. Ketika usaha sudah berjalan, ini sharing di bisnis pakaian aja. Awal kita jalan itu start dari uang tabungan saya sendiri, terus kemudian dibantu sama teman tuh jualannya.
Setelah jalan kurang lebih melewati lebaran tuh, 1 kali lebaran 2019 saya mulai usaha baju itu Januari, kemudian waktu itu bulan April kalau nggak salah lebarannya. Nah, setelah lebaran itu saya punya data penjualan, Mas Bambang. Data penjualan itu saya ajukan ke teman saya yang saya anggap dia punya uang. Ini data penjualan saya di lebaran kayak gini. Bisnis ini bisa berkembang. Mau nggak invest di saya gitu. Saya bawa data itu, alhamdulillah mereka mau membantu permodalan di bisnis Bil Hikmah sama Cute Kid gitu. Kalau di mainan saya masih dari tabungan sendiri sampai sekarang kayaknya. Oke, untuk penanya yang kedua, bisa diperkenankan untuk bertanya. TST ya, Kang ya? Ya. Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Saya sepintas tadi ya, begitu istri katanya mau ada Zoom dengan rekan-rekannya di DA. Katanya ya sangat menarik, tadi saya dengar dari istri masalah topik yang akan dibicarakan malam ini ya, cukup menarik. Di situ kalau tidak salah tadi ini istri saya nyampaikan apa? Bersama meniti keluarga, bersama meniti usaha ya. Ya di situ yang menarik bagi saya dua pernyataan yang memang agak menurut saya ya agak memiliki kutub yang berbeda ya, antara kutub utara dan kutub selatan. Jadi di saat kita fokus dengan keluarga ya mungkin harus ada yang dikorbankan. Begitupun sebaliknya apabila kita dua-duanya untuk memutuskan untuk bersama-sama meniti usaha, di situ pun ada hal yang harus dikorbankan. Tadi saya sepintas ya dengar pembahasan lain, banyak yang mungkin karena keadaan yang resign terus beralih ke profesi yang memang di luar dari jurusan atau mungkin keahlian perorangannya ya. Ya mungkin saya memotivasi saja, apapun ceritanya mungkin itu ya, yang penting kita tetap berbuat yang terbaik, yang halal untuk keluarga. Jangan pernah menyesali apapun keadaannya, karena air yang menetes di atas gunung dia akan mencari jalannya sendiri untuk sampai ke lautan. Nah itu mungkin mukadimah dari saya yang ingin saya sampaikan. Kebetulan takdir saya ini dapat istri yang berprofesi yang harus melayani masyarakat, yaitu ya bidan ya istri saya. Di situ mau tidak mau ya kita meniti membangun keluarga dan berjuang membangun bersama-sama meniti usaha lah ya gitu ya. Nah di situ memang setelah saya berumah tangga apalagi mempunyai anak, di situ memang ada yang ingin saya pertanyakan. Kebetulan ada momen seperti ini, saya ingin sharing lah, ingin meminta masukan. Trik-triknya apa sih bagi sepasang suami istri yang dua-duanya bekerja? Karena saya rasa di situ ada yang dikorbankan. Salah satunya mungkin bentuk perhatian kita terhadap anak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan mewakili istri saya Esti ini, trik apa sih yang pas buat kami, mungkin buat pasangan pasutri lainnya yang sama-sama bekerja, dengan tidak mengurangi bentuk perhatian kita terhadap anak, apalagi ada di posisi istri, bentuk perhatiannya terhadap anak, terus bentuk dengan tidak mengurangi tanggung jawab dia sebagai ibu rumah tangga yang notabene dia harus mengurus istri dan suami. Mungkin itu saja saya mewakili istri saya ini ya. Saya meminta saran, meminta masukan trik-trik apa. Kalau memang triknya saya harus nyewa pembantu, saya dari pertama ke istri saya, kalau bisa jangan nyewa pembantu, karena saya khawatir dengan kepribadian anak nantinya ya. Karena ada dua sumber yang harus dia jadikan tauladan antara kedua orang dengan si pembantu tersebut. Kita saran lainnya ditunggu.
trik-trik khusus untuk supaya balance antara sebagai istri, sebagai ibu. Kebetulan saya Baru juga nih yang mau merasa jawab. saya juga ngerasain ini. Kita lupa Mau sama nih. Wahyu ya. Mau nyambung mukadimah tadi ya. Sebenarnya kalau masalah usaha, kerja, petani, kalau menurut hemat saya sendiri ya, mungkin kalau kita baca pembahasan ulama itu apa sih pekerjaan terbaik gitu ya. Ada yang berpendapat pengusaha pekerjaan terbaik, sehingga ada sebagian orang yang maksa jadi pengusaha karena memang ini yang terbaik. Padahal belum tentu yang terbaik buat orang lain terbaik buat dia gitu kan. Begitu juga orang yang punya kata siapa tadi, punya expertnya masing-masing gitu. Nggak semua orang bisa usaha, nggak semua orang bisa kerja, industri, pertanian dan yang lain. Makanya ada satu pendapat yang bagus itu, pekerjaan yang terbaik itu apa? Yang pekerjaan yang dimana ketika kita kerjakan itu kita lebih dekat kepada Allah, bukan semakin menjauhkan kita kepada Allah. Dan kita mendidik anak itu kan kewajiban ya, kewajiban sebagai seorang tua itu mendidik anak-anaknya. Jangan sampai gitu, misalnya kalau mau bicara orang tuanya S1, S2, S3, masa anaknya didik sama SD gitu ya. Jadi intinya, kalau tipsnya pertama, ya kita harus bisa dalam sehari itu punya waktu buat anak kita. Kalau kita sendiri sih sebenarnya, kayak kemarin itu, kita anak kan baru usia kelas 3, kita sekolahnya itu online. Jadi homeschooling. Pertama homeschooling itu dia banyak belajar sama gurunya, ustadzahnya itu lewat Zoom gitu ya. Kita kasih jadwal kita juga ngedidik anak itu artinya nggak saklek anak harus duduk terus kita ajar materi gitu kan, enggak ya. Misalnya kita lagi jalan nih, jalan-jalan, lagi di jalan, lagi dimanapun yang itu menyenangkan buat anak, kita di situ masukin hal-hal yang memang itu penting buat dia tahu gitu. Khususnya berkaitan dengan dasar-dasar agama, apa-apa yang harus diperbaiki, karena kan namanya anak-anak itu pasti ada hal-hal yang mereka itu melakukan sesuatu salah, tapi ketika kita tegur secara langsung, kita marahin, kadang-kadang nggak masuk gitu. Tapi ketika kita simpen dulu itu kesalahan anak kita simpen dulu. Waktu jalan-jalan, waktu kita makan bareng gitu kan, kita nasehatin apa-apa yang pernah dilakukan kesalahan anak kita itu. Kita nasehatin. Mungkin itu lebih ngena dan memang kenyataannya yang kayak gitu lebih masuk gitu. Mungkin itu aja kali ya tipsnya. Apalagi nih? Ya, maksimalkan aja. Ya mungkin memaksimalkan. Kalau kerja gitu ya, mungkin memaksimalkan di waktu-waktu libur itu buat quality time sama keluarga gitu kan. Misalnya datang kemana bareng-bareng gitu, wisata atau ngaji bareng-bareng, itu masya Allah itu hal yang bisa menumbuhkan sakinah gitu ya, ketenangan. Ya gitu kali ya. Teh Tami, sareng Riki, bade nambihan. Tips and trick ya, kalau misalkan mau usaha lancar, keluarganya lancar juga gitu ya. Saya sependapat dengan Mas Wahyu dan tadi Mas Bambang. Jadi masing-masing memang ada porsinya tersendiri gitu. Begitupun dalam keluarga gitu. Jadi di sini kalau misalkan keluarga ini saya ibaratkan sebagai sebuah kapal gitu. Nah, saya mah yang ngedayungnya gitu. Jadi saya yang istilahnya bekerjanya, kemudian istilahnya istri saya ngarahin arah kemudi aja gitu. Jadi lihat di jalanan kayak gimana biar saya yang capek-capean, kemudian istri saya yang ya sebetulnya goalnya satu, biar kapal kita
selamat sampai tujuan gitu. Ya, itulah kalau misalkan keluarga dalam pemahaman saya gitu. Karena kemudian kalau misalkan sharing ya, ketika istri saya masih posisi kerja, Kang, dulu sempat kerja di apotek UIN ya. Waktu itu posisinya ninggalin anak berapa bulan ya, Bu? Sampai 8 bulan, Kang. Sampai 8 bulan posisi saya masih usaha. Nah, kebetulannya saya bisa usaha dari rumah waktu itu. Cuma saya ngerasa ada yang kayaknya yang seharusnya ada di rumah tuh ibunya gitu. Karena memang waktu itu kan masih ASI ya. Kebetulan anak-anak kami ketiganya ini juga full ASI selama 2 tahun. Kemudian waktu posisi istri saya masih kerja itu karena mungkin kurang ASI jadi rada sering panas. Jadi waktu itu kita diskusi aja, udah akhirnya istri saya resign aja ketika kita ngobrol gitu. Dan ketika sudah ada kesepakatan itu ya balik lagi ke tadi, jadi masing-masing dari kita sudah ada porsinya. Jadi fitrahnya ibu kan ada di rumah untuk ngurusin anak gitu. Itu fitrahnya ya, walaupun memang sekarang itu banyak ibu-ibu yang berjuang juga gitu di pekerjaannya masing-masing. Tapi alhamdulillahnya lagi-lagi lulusan DA kelihatan solehahnya gitu kan. Walaupun santri-santrinya juga soleh. Teman saya juga yang seangkatan ada yang di DA. Dulu saya juga DA. Dulu saya mau masuk DA udah tes, cuma nggak masuk. Gitu. Masih ingat dulu di tes IMLA tuh nggak lulus, Kang. Nah, teman saya ada yang masuk gitu. Jadi saya namanya Faisal, angkatan berapa ya berarti? Faisal angkatan berapa tuh? Faisal Anwar Sani itu anak basket. Sekarang kerjanya di gas. Barangkali ada yang kenal. Orang Ciamis. Itu sih, Kang, tadi pertanyaannya kalau sharing pengalaman dari kita. Sejujurnya luar biasa banget tadi, banyak hal yang sebelumnya nggak tahu jadi tahu gara-gara couple planner ini. Terima kasih banyak loh, semoga Allah memberikan pahala yang sangat banyak dan jariah ya bagi kawan-kawan yang menerima nasihat dari dua couple planner ini. Dari saya, jadi pertanyaan terakhir ya Mei ya, karena waktu kita sudah terlalu malam ini. Sayangnya kita dibatasi oleh waktu, tapi kepengennya sih masih terus ya. Tapi karena couple planner ini juga punya kesibukan yang lain, kita harus batasi. Terakhir dari saya Kang, untuk kedua couple, tantangan terbesar apa yang pernah dihadapi dan bagaimana menyelesaikan tantangan itu atau masalah itu, dan pernah nggak suatu saat ketika mentok gitu, udah deh menyerah aja, udah deh kerja lagi aja, pernah nggak seperti itu? Itu aja Kang, mangga Kang dan Teteh. Untuk penjawab pertanyaan mungkin pertama mungkin ke ke Mas Wahyu dulu deh. Siap. Apa tadi yang pertama? Tantangan ya. Tantangan terbesar itu. Ya. Tantangan terbesar itu apa ya? Mungkin apa? Kalau awal ngerintis tuh banyak yang meremehkan profesi pengusaha itu, banyak diremehkan lah. Jadi up and down, perasaannya tuh naik turun. Kita juga nerima omongan orang terlalu banyak, kok kuliah tinggi-tinggi kok ujung-ujungnya cuman jualan ini, kuliah tinggi-tinggi kok ujung-ujungnya cuma di rumah aja gitu kan. Waktu itu usaha online itu nggak kayak sekarang yang orang tuh biasa usaha online jualan di depan komputer tuh biasa. Kalau dulu kan pertama kali usaha tahun 2012 itu masih jarang ya. Jadi pas suami diem terus di depan komputer itu orang nanya, kok diem terus di depan komputer sih, kok nggak kerja sih, keluar sih. Jadi emang omongan-omongan itu sebenarnya yang bikin suka down ya, suka down gitu. Cuman ya balik lagi ya kita meluruskan niat. Jadi intinya mah kita di sini kan niatnya itu karena Allah gitu. Kita usaha karena Allah. Jadi kalau ketika kita benar niatnya gitu, ya apapun omongan orang itu ya, selama kita di atas kebenaran gitu, kita nggak berbuat hal-hal yang haram gitu ya, kita fokus lagi gitu. Kita luruskan niat, kita fokus lagi usaha, kita fokus lagi
bikin target-target gitu. Juga yang lain tantangan juga, termasuk tantangan terbesar itu kayak katanya Mas siapa tadi yang pertama yang bertanya tentang udah pernah belajar fikih muamalah belum? Dan kita kalau di masyarakat itu bahkan kita pernah dapat ini anggapan, kamu kalau nggak ngambil riba terus kapan kayaknya gitu. Jadi modal dari mana gitu? Kita waktu itu mah nggak ada modal gitu. Kita jelasin malah bilang riba sama jual beli kan sama gitu. Ini bahasanya panjang jadi. Jadi intinya mah kadang-kadang kita terlihat aneh gitu. Kita nggak mau ngambil riba, nggak mau kerja di tempat-tempat yang memang kurang baik gitu ya. Itu tantangan lagi itu kadang-kadang. Tapi justru di balik hal-hal yang seperti itu kita olah niat kita malah jadi semacam pemicu gitu. Kita bisa tunjukkan bahwasanya kita itu tanpa pakai riba, tanpa pakai hal-hal yang diharamkan sama Allah itu kita itu bisa maju, bisa bisa hidup, berputar jalan kehidupan kita. Toh rezeki itu udah ditakar ya. Mau kita ngambil dari jalan yang halal ataupun dari yang haram, nggak akan berubah rezeki kita, nggak akan ketuker, nggak akan nyamperin ke orang lain karena kita nggak mau ini yang dilarang gitu kan, nggak mau. Jadi intinya kita fokus di hal-hal yang haram, kita ibaratnya kalau mau dibilang kita tutup kuping lah gitu. Itu mungkin ya tantangan terbesar, solusinya ya itu tadi, meluruskan niat dan fokus, tutup kuping, jalan ke depan terus gitu. Sembari kita juga harus meyakini dengan kadang-kadang kalau kita ditanya keyakinan siapa sih yang ngasih rezeki kita itu Allah gitu kan. Tapi ketika ada di ambang ujian itu tuh seolah-olah kita lupa gitu kan. Kita lupa bahwasanya yang ngasih rezeki itu Allah gitu. Jadi ketika kita lagi down, banyak masalah, orang bicara gini dan gitu, tuh kan dibilangin gini-gini, kita lupa bahwasanya solusinya cuma satu, kita minta ke pemberi rezeki gitu kan, kita minta ke yang ngasih rezeki gitu. Solusinya apa? Solusinya takwa, kayak di Al-Quran. Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi takwa intinya. Kalau mau dapat jalan keluar dari berbagai macam masalah, dari cibiran kayak tadi gitu, apalagi sampai hal-hal yang ini tuh sebenarnya asalnya orang Islam tuh harusnya kayak gini, tapi kok jadi dicibir gitu. Intinya takwa gitu. Di situ kita dapati jalan keluar yang memang jalan keluar itu nggak kebayang kalau kita pikirkan gitu. Semuanya murni jalan dari Allah gitu ya. Terus yang kedua tadi apa? Pernah merasa putus asa dan mau pernah. Kalau putus asa pernah, ngelamar kerja pernah juga. Itu kita ketika usaha kemarin khususnya di waktu pandemi ini ya. Di pandemi ini jualan gamis akhwat yang dewasa itu memang kerasa banget. Kalau anak-anak kan tadi nggak terlalu kerasa gitu ya. Kita di gamis dewasa itu Masya Allah lumayan itu tekanannya, sehingga kita bikin usaha, ada ayam bakar, ada frozen food waktu itu, ada juga kita sempat bikin dulu itu di bulan Ramadan tahun 2 tahun yang lalu ya, kita juga sempat bikin susu kurma, itu sempat viral juga. Cuman qadarullah karena kita tinggal di kota kecil waktu itu, permintaan banyaknya dari luar kota, kita nggak bisa sanggupi, akhirnya ya kita melewatkan masa-masa emas itu gitu. Nah ketika kita udah down gitu ya. Iya pernah kayak melakukan cara apapun tuh kayak nggak ada penghasilan. Jadi kayak kita kayak ngelakuin hal yang sama kayak orang lain, ngelakuin cara pemasaran yang sama, tapi waktu itu tuh kayak mentok. Waktu itu nggak ada pemasukan sama sekali sampai modal itu habis semua. Waktu itu pandemi masih pertengahan pandemi waktu itu. Awal sampai pertengahan pandemi ya sempet down, terus sempet cari kerja lagi, sempet ngelamar, tapi sama Allah tuh kayak nggak dijalanin. Maksudnya udah ngelamar kerja, udah tes segala macam, posisinya itu satu di bawah yang keterima. Ya emang takdirnya nggak kerja gitu waktu itu. Akhirnya pikiran lagi ya, mulai lagi gitu. Akhirnya kita fokus lagi di usaha. Dan waktu itu memang banyak hal lah pertimbangan kita. Waktu itu masih di Cianjur. Sampai akhirnya kita punya keputusan kita pindah ke Jogja itu. Dan sekarang kita alhamdulillah ya bisa merangkak lagi gitulah, kurang lebih kayak gitu mungkin ya.
Bangkit lagi. Dan memang Baik, kalau hatur nuhun. Ya. kalau kita ngelihat dari ini ya, kehidupan itu kan memang nggak terus orang nanjak terus naik terus tiba-tiba mati gitu kan, nggak ya. Kadang kan naik turun naik turun naik. Nah, ketika kita menyadari bahwasanya kehidupan itu kadang naik kadang turun, dan semua itu ada hikmahnya, ujian itu berbagai macam ujian. Sulit belum tentu itu ujian, senang belum tentu juga itu bukan ujian gitu kan, bisa jadi istidraj gitu kan. Jadi intinya dalam keadaan apapun gimana caranya kita bisa mengimplementasikan takwa semakin dekat kepada Allah. Disitulah ketika sulit kita nggak gemrungsung, nggak menggerutu, ketika senang kita juga nggak lupa untuk bersyukur gitu. Intinya itu tadi, jalan selamat itu ya itu tadi, gimana caranya kita bisa mengimplementasikan takwa di keluarga kita itu tadi, mau dari jalan usaha atau jalan yang lainnya gitu kali ya. Baik, makasih banyak Mas Wahyu dan Teh Lutfah. Sekarang ke Teh Tami dan Kang Riki, pertanyaan yang sama. Tantangan ya? Ya, tantangan terbesar bagaimana menyikapi, kemudian pernah nggak suatu saat putus asa? Kalau tantangan banyak yang saya rasain, sama juga waktu pandemi itu memang kerasa banget di industri mainan karena kita fokusnya di pasar kita sekolahan. Jadi ketika pandemi PPKM sekolah tutup, jadi nggak pada belanja, ya udah sekitar berapa bulan tuh untuk menggaji karyawan ya dari tabungan aja dikuras terus gitu. Di situ tantangannya adalah ini gimana caranya nih. Jadi kita sebagai pengusaha dituntut untuk cari jalan keluar gitu. Jadi waktu itu saya fokusnya ke jualan retail aja, udah kita beralih dari jualan ke lembaga, kita coba retail gitu. Dan waktu itu salah satu jalan keluarnya adalah dengan menjual di beberapa platform muslim kayak Evermos, kemudian ada Warung Umat gitu. Nah, dari situ alhamdulillah kebantu. Kemudian rasa malas, nah itu jujur kalau saya sendiri suka ada ngerasa titik jenuh gitu. Kadang karena rutinitasnya itu saja, mungkin ya udah ngerasa malas ngerjain ini gitu. Nah, saya masih ada ngerasa seperti itu. Itu yang sampai sekarang masih selalu saya coba untuk kalahkan gitu. Ya solusinya ya salah satunya adalah sholat, mendekatkan diri dengan keluarga gitu. Jadi dengan dekat dengan keluarga, dengan dekat dengan Yang Maha Pencipta, kadang suka ada trigger dan energi yang baru yang muncul dari hati kita gitu. Kemudian waktu cash flow ya, masalah cash flow di perusahaan, kalau misalkan cash flow itu merupakan sebuah tantangan ketika kita tidak bisa mengelola cash flow dengan bagus. Misalkan nih penjualan kenceng, kemudian kita dengan PD-nya belanja bahan baku sampai cash on hand itu sedikit. Dan ketika misalkan pandemi datang dan barang tidak terjual, udah itu langsung wassalam itu. Jadi manajemen cash flow itu juga merupakan tantangan di dalam dunia usaha, khususnya untuk misalkan nanti yang mau mencoba wirausaha, hati-hati masalah cash flow. Sampai sekarang juga saya masih terus belajar gimana caranya mengatur keuangan, terutama cash flow, karena ada sebagian pengusaha yang mazhabnya tuh cash-cashan gitu. Jadi cash on hand-nya besar walaupun penjualannya sedikit gitu, atau marginnya besar tapi penjualannya sedikit, tapi cukup untuk cukup untuk bertahan beberapa bulan misalkan gitu, atau beberapa tahun bahkan gitu. Itu aja sih. Kalau misalkan ada titik jenuh ya itu tadi ada misalkan pengen menyerah dari usaha. Nah, kalau itu sampai sekarang saya belum ada gitu. Belum ada misalkan udah saya misalkan
ngelamar kerja lagi. Yang pertama nggak pernah kepikiran ke arah sana, karena mungkin memang udah passion saya di dunia usaha ini. Jadi apapun yang terjadi, biasanya saya ngobrol sama teman misalkan atau sama istri, gimana ya ini masalahnya gini. Dari hasil obrolan dari istri, dari teman-teman, alhamdulillah suka ada aja jalannya gitu. Dan biasanya dengan silaturahmi sih, silaturahmi ke teman, ke saudara, itu ada aja jalan keluar ketika kita ada masalah gitu. Ada tambahan, Bu? Dengan waktu nggak sih, kemarin kita bikin 4 sama manajemen waktu ya. Ketika misalkan Kang Mas Wahyu juga ya, Mas Wahyu mungkin manajemen waktu antara bisnis pakaian dengan bisnis kuliner itu kan pasti rada ada waktu yang terbagi ya, dan pemikiran yang terbagi gitu. Itu juga merupakan sebuah tantangan tersendiri. Begitupun dengan saya di dunia mainan sama dunia fashion. Itu waktu dalam seminggu tuh harus benar-benar diatur, jadi benar-benar dimanfaatkan. Dan di rumah juga tentunya ada waktu di mana kita diperlukan gitu sebagai seorang bapak. Itu Kang Nabil. Baik, hatur nuhun bisa deh Kang Rigi sareng Teh Tami. Luar biasa malam ini kita mendapatkan ilmu yang sangat banyak dan bermanfaat. Kita akhirnya harus menyerahkan acara ini kembali kepada Teh Mei. Mangga Teh Mei ambil alih lagi. Terakhir ya, Teteh. Saya minta closing statement dari Teh Lutfah sama Wahyu, terus Ariki sama Teh Tami untuk penyemangat kami yang masih anak yang baru lahir mungkin ya kalau bisa dibilang. Mohon untuk dikasih closing statement. Enggak? Ya, kalau dari saya, teman-teman, buat teman-teman yang misalkan yang baru mau usaha atau yang sekarang sudah mulai merintis usaha sampingan, semuanya tidak ada salahnya gitu. Yang tadi saya bilang sih, itu perkataan dari mentor saya kena banget ke saya. Jadi udah lakuin aja yang kita tahu sekarang. Insya Allah ketika nanti kita akan dapat masalah, kita balik lagi ke Allah, itu Allah akan tunjukkan apa sih jalan keluarnya gitu. Dan kalau misalkan dalam meniti keluarga gitu, masing-masing dari suami, dari istrinya harus tahu porsinya masing-masing gitu. Kadang kan kalau misalkan suka ada cerita suami pulang kerja capek-capek, lihat rumah berantakan, anak-anak mainan berserakan di mana-mana, itu saya alami sendiri. Jadi gimana caranya seorang suami meredam emosi itu saya ngerasain banget. Kan pengennya kalau suami pulang tuh capek gitu di perjalanan, apalagi kalau misalkan dari kantor kita jauh, pas datang ke rumah acak-acakan gitu, terus cucian piring numpuk, wah itu benar-benar pemandangan yang nggak enak sebetulnya gitu. Tapi disitulah hati kita diuji dan pikiran kita harus tetap dingin gitu. Kan kita nggak tahu istri kita juga seharian ngapain di rumah gitu. Gimana capeknya istri kita di rumah juga gitu. Nah dari situ alhamdulillahnya kita juga di mainan edukasi sering ikutan seminar dulu ya, seminar parenting. Nah ikutan seminar itu karena apa? Karena kita buka stand. Tapi dari situ kita nyolong ilmu. Kayak misalkan di acara YM Grade sebelumnya kan ada ngebahas parenting dari Ibu Eli Risman ya. Nah, kita juga dulu ikutan seminar Ibu Eli Risman, terus Abah Ihsan, itu karena alhamdulillah wasilahnya kita jualan mainan edukasi yang masuk di acara-acara seminar itu. Gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua juga di pekerjaannya yang sekarang lagi bekerja mungkin lancar, insya Allah. Kalau misalkan mau belajar usaha juga jangan ragu-ragu, dicoba aja silahkan. Dan yang terpenting adalah keluarga, karena semuanya akan menjadi sia-sia ketika keluarga kita nggak benar gitu. Itu aja dari saya mah, Teh Mei. Lanjut Teh, Mangga Teh Lutfah. Closing statement. Kalau closing statement kita mungkin bisa diringkas bahwasanya rezeki itu udah ditakar, nggak akan pernah tertukar.
tugas kita itu cuman ikhtiar, sabar, dan tawakal. Itu aja sih, sebagaimana firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Bahwasanya kami telah menentukan di antara mereka itu, qasamna bainahum ma'isyatahum, ma'isyah di antara mereka untuk kehidupan fil hayatid dunia. Untuk kehidupan dunia. Artinya Allah yang menentukan semuanya. Kita gimana caranya kita mendapatkan apa yang udah ditentukan sama Allah itu dengan cara-cara yang halal. Sisanya sabar dan tawakal. Kuncinya takwa. Udah itu aja kali ya. Masya Allah, Masya Allah. Masya Luar Allah. biasa. Terpelangga menohok banget aslinya Bing. Ya, ya. Selain dapat ilmu, juga hati sejuk malam ini. Luar Benar. biasa. Insya Allah dari kami, Kang, untuk Akang dan Teteh, sebagai rasa terima kasih, kami akan mengirimkannya. Gak seberapa lah penghargaan dari kami, bentuknya seperti ini. Lumayan buat minum kalau lagi ngantuk. haus. Lagi ngantuk, ya haus. Ya. Lagi mau minum. Mangga diterima ya pura-puranya. Silakan. Terima kasih. Insya Allah nanti dikirimkan ke tempatnya masing-masing ya. Oke. Atur nuhun, sepertinya kita sudah cukup banyak membahas tentang bisnis dan keluarga. Saatnya kita serahkan kembali acara kepada Master of Ceremony. Mita, silakan. Ayo, Teh Mita, mangga. Alhamdulillah luar biasa sekali, jazakumullah khairan katsiran.